damai, dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan jiwa dan raga kita. Dan semoga firman Tuhan yang kita dengar hari ini memberikan kekuatan bagi kita dalam mempersiapkan diri kita untuk menyongsong perayaan peringatan akan kelahiran Tuhan. Hari ini gereja mengundang kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Murid-murid Yesus bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, misteri kejatuhan manusia membawa Allah pada suatu rencana tentang atau rencana keselamatan. Dosa telah merenggut, dosa telah menghancurkan, dosa telah membuat manusia terpenjara, terkurung, dan dosa membuat manusia hidup di dalam kegelapan. Maka Allah mengambil inisiatif merencanakan keselamatan. Dan keselamatan itu mulai dari peristiwa-peristiwa di mana Allah ingin manusia memahami dengan setiap pemberitaan, pewartaan melalui orang-orang yang diutus oleh Allah sendiri. Begitu banyak para nabi, para utusan, ya, yang bisa kita lihat dalam perjanjian lama, banyak figur-figur yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita akan kedatangan Tuhan, mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan, dan mengajak semua orang untuk bertobat, untuk kembali kepada pangkuan Allah. Namun, tidak sedikit pula para nabi itu dibunuh. Banyak orang pula yang tidak mau mendengar. Dan bahkan kita tahu bahwa Yesus pun ketika ia datang di muka bumi ini, ia hadir di tengah-tengah umat manusia, ia pun ditolak. Ya. Ia pun mengalami penderitaan. Oleh karena apa? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala menolak kehadiran. Mereka memprovokasi rakyat untuk membenci Yesus. Para Yesus telah melakukan banyak hal yang membuat manusia mengalami sukacita. Dan pewartaan ini selalu pewartaan tentang cinta. Tetapi Yesus pun ditolak. Akhirnya dia harus mengalami kematian di kayu salib. Tetapi apakah Tuhan berhenti untuk mencintai manusia? Menolong manusia untuk kembali kepada pangkuan Tuhan? Allah terus mencintai manusia. Sebab Yesus berkata dia adalah Allah Immanuel. Allah yang akan selalu menyertai. Dan itulah Allah yang kita peringati pada perayaan Natal. Natal adalah waktu di mana Allah datang di dunia. Allah ingin tinggal di antara kita. Natal saat ini, Allah bukan lagi tinggal di antara kita. Dia tinggal di dalam diri. Dia bersatu dengan kita.
Ia ada dalam jiwa kita, dalam raga kita. Maka saudara-saudari, Advent adalah masa persiapan agar raga dan tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita, hidup kita, itu menjadi tempat yang layak bagi Allah untuk tinggal. Bukan sebagai sebuah kandang, tetapi sebagai bait Allah yang kudus. Tempat yang layak dan pantas untuk Allah bersemayam. Maka saudara-saudari, mari kita persiapkan diri kita dengan baik. Supaya Tuhan yang datang, dia menemukan bahwa kita sudah siap. Siap dengan penuh kasih. Siap dengan penuh berkat. Saudara-saudari, sudahkah kita mempersiapkan diri kita? Apakah kita masih terlena dengan kehidupan kita masing-masing? Kita sibuk dengan urusan-urusan dunia yang kadang tidak terlalu penting bagi kehidupan iman kita. Mari saudara-saudari, persiapkan diri dengan baik, sebab Allah ingin datang dalam hidup. Tuhan memberkati kita dengan berkatnya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.